Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Pak Ajis. Ada yang Selamat pagi Pak. Nggih, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Pak Ajis? Oke Pak Roni. Nggih, monggo. Ini saya mau apa namanya, mau berbicara dengan Pak Roni. Iya. Pak Roni kan rekan saya. Saya jadi apa namanya, yang paling akrab dengan saya. Nggih, nggih, nggih. Ini ada masalah di sekolah saya. Ya, sedikit masalah terkait dengan penerimaan siswa baru Pak Roni. Nggih, nggih. Nggih, bagaimana ini? Kondisi sekolah saya itu kan terpencil Pak Roni. Nggih. Terpencil dan juga terisolasi. Jadi sekolah saya hanya satu dusun saja. Di situ mau merekrut murid juga sulitnya bukan main. Nggih. Kemudian kelihatannya untuk angka kelahiran itu berhasil diminimalisir sekali di dusun situ. Nggih. Jadi itu membuat kami berpikir bagaimana caranya apa namanya bisa meminit masalah NPLS, penerimaan siswa baru di sekolah kami. Nggih, nggih Pak Ajis. Nggih Pak. Itu kira-kira Pak Roni. Nggih, terima kasih. Kira-kira Pak Roni bagaimana mungkin? Nggih. Bagaimana ya Pak Roni? Menurut Pak Ajis, identifikasi masalahnya ada di mana ya Pak Ajis? Kok bisa sampai muridnya sedikit begitu Pak Ajis? Permasalahannya di mana kalau menurut Pak Ajis? Ya, ini kan ada masalahnya itu sebenarnya banyak Pak. Tapi ada satu apa namanya masalah, mungkin kalau itu saya jalankan itu insya Allah ada perubahan manajemen sekolah ke arah yang lebih baik. Masalah apa namanya penerimaan siswa baru itu. Oh gitu ya Pak Ajis. Oke. Kemudian Jadi untuk rencananya Pak Ajis, rencana kedepannya Pak Ajis, apa yang akan Pak Ajis lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ini kan masalahnya MPLS ini tidak apa namanya tidak ditentukan oleh satu orang saja Pak Roni. Jadi kita sebenarnya perlu kolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat para pendidik, kemudian kolaborasi juga dengan komite, berkoordinasi juga dengan apa namanya tokoh masyarakat yang ada di sekolah situ Pak Roni. Oh begitu. Dan rencana saya itu kita berkolaborasi, kemudian mengusahakan membuat lembaga sekolahan yang ada di bawah SD. Karena seringkali orang tua atau wali murid itu tidak mengerti bahwasanya anaknya itu sudah usia 7 tahun dan sudah waktunya masuk SD Pak Roni. Jadi mungkin apa namanya dengan adanya sekolah di bawah TK, di bawahnya SD, TK maksud saya, itu nanti anak-anak wali muridnya yang awalnya tidak tahu, karena otomatis tersistem jenjangnya kan, setelah TK langsung masuk SD. Dan itu juga perlu koordinasi dengan beberapa pihak. Dengan itu mungkin bisa lebih terminit lagi masalah manajemen penerimaan siswa baru di sekolah saya Pak. Oh gitu ya Pak Ajis. Jadi upaya untuk memunculkan sekolah misalnya TK itu bisa dijadikan sebuah rencana yang bagus Pak Ajis. Itu menurut saya rencana yang baik. Dan menurut Pak Ajis, untuk tanggung jawab selanjutnya yang bisa Pak Ajis aplikasikan terhadap permasalahan tersebut, bagaimana Pak Ajis? Iya Pak Roni, masalah itu perlu langkah-langkah yang banyak memang ya. Butuhkan waktu yang panjang untuk mendirikan TK. Jadi mungkin untuk awal di bulan Juli, karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, mungkin tahun depan saya mulai untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat,
mulai sekitar semester 1 ini saya usahakan untuk berkoordinasi. Kemudian saya juga memetakan kesiapan sarana prasarananya juga, seberapa siap kalau misalnya tahun depan itu dilaksanakan. Dan juga saya perlu berkoordinasi dengan pihak desa, karena nanti TK itu lembaga yang ada di bawah naungan desa. Begitu Pak Roni. Oke. Ya, komitmen saya. Oke, terima kasih Pak Ajis. Sepertinya rencana yang sangat bagus dan eksekusinya juga bagus. Kita tunggu hasil berikutnya Pak Ajis. Kita kapan bisa berjumpa kembali untuk melihat hasilnya, mungkin beberapa waktu yang mendatang begitu. Iya Pak Roni. Saya doakan terima kasih. Lancar jaya Pak Ajis. Iya, terima kasih Pak Roni. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ajis? Alhamdulillah baik Pak Ajis. Bolehkah saya mengganggu waktu Pak Ajis sebentar? Oh iya, ini sebenarnya saya ada jam Pak Roni, tapi kira-kira 15 menitan. Itu cukup apa enggak kira-kira Pak Roni? Oke, insya Allah cukup Pak Ajis. Oke. Kalau begitu, monggo Pak Roni, apa yang perlu diutarakan menemui saya hari ini? Oke, begini Pak Ajis, saya ingin menceritakan sesuatu. Akhir-akhir ini saya kok jarang diberdayakan ya Pak Ajis, jarang dipakai begitu di dalam tugas-tugas di sekolah ini Pak. Oke. Pripun Pak Ajis? Jarang diberdayakan sekolah. Iya, begitu Pak Ajis. Oke. Jarang diberdayakan. Nah, kira-kira Pak Roni, mungkin Pak Roni punya asumsi. Kira-kira Pak Roni itu di bagian kegiatan apa saja untuk saat ini yang masih ingat Pak? Kalau saya ini lebih spesialis ke kesiswaan Pak Ajis. Jadi kesiswaan ya. Kalau saya boleh memilih, saya itu bisa lah dilibatkan begitu. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun kebelakang ini saya tidak pernah dilibatkan begitu Pak Ajis. Oh gitu. Ya. Siswa Anda. Kira-kira peran guru yang lain bagaimana Pak Ron? Untuk beberapa guru yang lain itu sudah Pak Ajis, banyak yang ditugaskan. Iya. Berarti dengan apakah ada guru yang lain juga? Boten Pak Ajis. Boten. Nggih. Oh. Jadi Pak Roni akhir-akhir ini jarang diberdayakan sebagai kesiswaan, kegiatan-kegiatan kesiswaan, betul nggih? Betul Pak Ajis. Nah, kira-kira Pak, tingkat ketercapaian, kesesuaian dengan harapan Pak Tony itu kira-kira, kalau saya boleh tahu, kalau digambarkan angka 1 sampai angka 10, kira-kira pada angka berapa itu Pak Ron? Mungkin angka 5 Pak Ajis. 5 nggih? Nggih. Oh nggih. Nah, Pak Roni inginnya nanti meningkat atau meningkat pada angka berapa? Kalau meningkat ya bisa angka 7 Pak Ajis. 7. Nggih. Berarti angka 7 itu sudah cukup menurut Pak Roni nggih. Nah, kira-kira untuk meningkatkan dari angka 5 sampai ke angka 7 itu Pak Roni punya rencana bagaimana? Untuk rencana supaya rencana saya ke depan mungkin saya lebih meningkatkan kompetensi saya Pak Ajis, agar bisa lebih dapat kepercayaan begitu dari pihak sekolah. Bagus sekali Pak Roni. Pak Roni sudah punya kompetensi, kemudian ditingkatkan. Ngoten nggih, kira-kira Pak Roni? Nggih, betul Pak Ajis. Oke. Dan nanti kira-kira kompetensi apa Pak Roni yang ingin Pak Roni tingkatkan di sekolah? Untuk kompetensi saya mungkin saya lebih ingin kompetensi peningkatan dalam bidang manajerial Pak Ajis, menjadi komando dalam sebuah kegiatan.
ekstrakurikuler gitu. Nggih, begitu Pak Ajis, jadi komando. Oke. Bagus sekali Pak Roni. Nggih. Nah, berhubung Pak Roni tadi sudah punya rencana yang bagus sekali, nah kira-kira Pak Roni itu kapan berkomitmen untuk memulai rencana tersebut? Untuk rencana tersebut dalam 2 minggu ke depan bisa Pak Ajis saya realisasikan. Mulai direalisasikan gitu Pak, 2 minggu gitu Pak. 2 minggu ke depan ini bisa dieksekusi Pak Ajis. Nah, dengan rencana tersebut barangkali ada, apakah Pak Roni sendirian untuk menjalankannya? Mungkin saya dapat melibatkan rekan-rekan sejawat yang sefrekuensi Pak Ajis, yang sepemikiran dengan saya, bisa membantu upaya peningkatan kompetensi saya Pak Ajis. Iya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira untuk sumber daya apa saja yang Pak Roni butuhkan? Untuk sumber daya mungkin dukungan Pak Ajis, dukungan dari KS, Oh. nggih. Nggih. Dukungan dari kesiswaan, Dukungan ya. nggih. Berarti nah itu sudah bagus Pak Roni, tanggung jawabnya, rencananya, kemudian komitmennya juga sudah bagus. Dan saya tunggu Pak Roni untuk kelanjutan pertemuan kita kali ini untuk meneruskan kabar baik dari rencana Pak Roni. Oke, terima kasih. Kira-kira, iya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Roni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis atas bimbingannya atau coachingnya. Oke, sama-sama Pak. Mohon maaf Pak Ajis atas waktunya. Saya permisi dulu. Oke. Monggo Pak Roni, saya juga mau ada jam. Oke. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak Ajis. Pak Roni tadi itu